Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan proyek pemrograman akuntansi 2 penyewaan Lilac Studio Musik berbasis web. Berikut nama-nama kelompok 2. Pertama, Dewi Fitri Lestari. Kedua, Anggun Ningtyas. Ketiga, Sylvia Octaviana. Keempat, Vina Inggriani. Kelima, Sri Astuti. Saya Sylvia Octaviana akan menjelaskan pada langkah awal untuk memulai proyek. Yang pertama, buka exam, kemudian aktifkan Apache dan MySQL. Kedua, buka terminal command prompt, kemudian ketikkan perintah cdc/exam/htdocs. Ketiga, membuat data project pada komposer, ketik perintah seperti gambar terlampir. Berikut tampilan jika pembuatan data sudah berhasil. Di akhir kalimat terdapat application key asset successful. Keempat, masukkan perintah cd Lilac Studio sehingga direktori pada terminal berubah menjadi c/exam/htdocs/Lilac Studio. Kelima, lakukan pemasangan dependence project yang akan dibangun melalui terminal dengan perintah seperti gambar terlampir. Keenam, buat basis data baru pada MySQL. Selanjutnya, isikan konfigurasi koneksi pada file.env di root directory aplikasi. Yang pertama, buka file.env tersebut, maka kita dapat blok kode seperti gambar terlampir. Lalu pada DB database, dirubah menjadi Lilac Studio. Yang kedelapan, untuk membuat user authentication pada Laravel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan package authentication asset melalui terminal dengan perintah seperti gambar terlampir. Berikut hasil kompilasi perintah yang akan melakukan pemasangan Laravel. Jika berhasil, maka gambar seperti ini. Yang kesembilan, membuat fitur authentication dan ketikan perintah seperti gambar terlampir pada CMD. Yang ke-10, buka database Lilac Studio pada CMD. Yang ke-11, untuk membuka aplikasi Laravel yang telah dibuat, dapat dilakukan dengan masukkan perintah php artisan serve pada terminal. Kemudian, yang ke-12, masukkan URL http://localhost 8000 pada web browser, maka akan tampil halaman homepage seperti gambar terlampir. Berikut dari saya, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok 2 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, NIM saya 111900082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah dalam pembuatan proyek kami. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat file baru pada folder resource atau view dengan nama file layout.blade.php seperti yang tertampil pada layar. Kemudian, langkah selanjutnya buka file 2014/10_create_user_tabel.php yang berada pada folder database atau migration. Kemudian masukkan kode berikut seperti yang tertampil pada layar. Langkah selanjutnya, memasukkan perintah seperti di bawah ini pada aplikasi command prompt. Jika perintah tersebut berhasil dijalankan, maka akan tampil notifikasi pada terminal dan berbentuk tabel baru pada basis data Lilac Studio seperti gambar di bawah ini. Lalu, buat file seeder dengan memasukkan perintah menggunakan terminal
dengan perintah seperti di bawah ini pada aplikasi Command Prompt. Setelah itu, perintah di atas setelah dieksekusi akan menghasilkan sebuah file migration pada direktori data atau sheet dengan nama pengguna seeder.php, di mana file tersebut berisi kode seperti yang tertampil pada layar. Lalu, eksekusi melalui terminal dengan perintah berikut. Jika sudah, untuk menyesuaikan halaman dashboard atau home pengguna, jika form login dicoba masuk menggunakan username dan password yang sudah didefinisikan, jika berhasil, maka akan diarahkan ke halaman home pengguna seperti yang tertampil di bawah ini. Lalu, halaman home pengguna belum rapi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan menggunakan template-nya. Untuk itu, buka file home.blade.php pada folder resource atau view, lalu ganti kode dengan yang sudah ada dengan kode berikut. Kemudian, simpan perubahan tersebut, lalu refresh browsernya. Jika berhasil, maka tampilan halaman home admin seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya, buka file layout.blade.php yang berada pada folder resource atau view, kemudian layout. Kemudian hapus codingan dari baris 173 sampai dengan 178 seperti yang tertampil, ganti dengan kode add, yield, atau content. Kemudian setelah disimpan, kita refresh kembali web browsernya, maka akan tampil halaman home admin menjadi seperti gambar di bawah ini. Untuk perbedaannya, yang pertama masih ada tulisan dashboardnya, kemudian yang kedua sudah hilang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari dengan NIM 111903337. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu kita ke model migration. Langkah ke-22 yaitu membuat file 3 model dan migration menggunakan terminal dengan nama studio, booking, dan jadwal. Untuk membuat 3 tabel di atas dengan perintah seperti gambar di bawah ini. Kemudian membuat model dengan penulisan nama seperti gambar di bawah ini. Lalu buat lagi model dengan penulisan nama seperti gambar yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya yaitu model migration. Langkah pertama yaitu kita harus buat modifikasi kode file migration dengan model studios. Kemudian buka file migration create studios table php pada folder database migration. Lalu pada function up tambahkan kode seperti di bawah ini. Selanjutnya model migration. Kode di atas merupakan perintah untuk membuat tabel dengan nama studio yang beberapa field. Kemudian buka file model studio php pada folder app, kemudian tambahkan kode berikut ini. Selanjutnya modifikasi kode file migration booking. Buka file migration create booking table.php pada folder database migration, lalu pada function up tambahkan kode seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk membuat model booking PHP, tambahkan kode seperti di bawah ini. Tambahkan protected table dan protected field label. Selanjutnya modifikasi kode file migration jadwal detail. Buka file migration yaitu create kodenya create jadwals tabel.php pada folder database migration, lalu function up tambahkan kode seperti di bawah ini. Jadi itu ada integer, date, string, dan timestamp. Kemudian buka file jadwal.php pada folder app, kemudian tambahkan kode di bawah ini. Lalu kita akan ke kelas jadwal extends model. Kita akan nge-protected tabel dan variable jadwal.
Selanjutnya, PHP Artisan Migrate. Jika perintah tersebut berhasil dijalankan, maka akan tampil notifikasi pada terminal dan terbentuk tabel baru pada basis data Lux Studio seperti gambar di bawah ini. Lalu kita membuat controller user resource baru dengan nama user dan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. Lalu atur route dengan membuka file web PHP, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Jadi route-nya itu route user. Jadi ketika dibuka, kita bukanya localhost/user. Buka folder baru dengan nama user, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file user.php, kemudian ketikkan kode seperti ini. Lalu untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel user pada halaman index akun, tambahkan kode untuk mengambil data pada file user.control.php. Pada action index, tuliskan kode berikut ini. Membuat tampilan input data Studio, buat file baru dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih new file, lalu berikan file input.php seperti gambar di bawah ini. Lalu ketikkan kode seperti di bawah ini pada file input.php. Untuk menampilkan halaman input data user, lalu tambahkan kode pada file user controller PHP pada action grab dengan menuliskan kode berikut ini. Jadi saat kita mengklik input dan mendaftarkan, itu nanti akan kodenya itu akan localhost/user input. Nah, contohnya kayak gini. Localhost ini hasil keluaran ditambah pada halaman data user akan tampil di bawah ini. Contohnya dia kan localhost 8000/user/grep. Jadi kalau kita pilih buat data baru, maka tampilannya akan kayak gini dan linknya akan kayak gitu. Untuk menyimpan data yang diinput pada form input data user, buka file user.controller.php pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini. Lalu buat file baru dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih new file, berikan nama file edit.php. Kemudian ketikkan kode gambar di bawah ini. Untuk menampilkan menampilkan halaman edit data user, perlu tambahkan kode pada file user.control.php pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk menampilkan hasil luaran, klik menu edit pada halaman data user, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Untuk menyimpan perubahan data pada form edit data user, buka file user.controller.php pada action update, masukkan kode seperti gambar di bawah ini. Edit data yang akan dipilih melalui form edit data user dengan secara lengkap, lalu klik di update data. Jika berhasil, maka akan berubah. Menghapus data user. Untuk menghapus data user dengan buka file user control.php, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Setelah itu perlu menambahkan kode pada file root web PHP seperti gambar di bawah ini. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat promosi, klik menu hapus pada data yang dipilih, kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik ya, maka data akan terpilih akan dihapus. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman data user. Selanjutnya buka control user resource baru dengan nama studio dengan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. Lalu atur route dengan membuka file web PHP, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Lalu buka folder baru dengan nama studio, kemudian buka file pada PHP, kemudian buka file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder studio, lalu pilih new file, lalu berikan nama file studio.php, kemudian ketikkan kode seperti gambar di bawah ini.
Lalu ketikkan kode seperti di bawah ini. Jadi kodenya itu diinput di input build PHP. Lalu untuk menampilkan data yang terdapat pada Tableau Studio, pada halaman indeks akun, tambahkan kode untuk mengambil data pada file Studio Controller PHP. Pada action index, tuliskan kode seperti gambar berikut. Lalu untuk melihat hasil luaran ketik pada web browser URL http://localhost 8000/studio, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk buat file baru dengan cara klik kanan pada folder booking, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input build PHP, kemudian ketikkan seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk menampilkan halaman input data studio, perlu ditambahkan kode file studio control PHP pada action grade dengan menuliskan kode berikut ini, yaitu di public function read. Lalu ketikkan return view petik 1 studio input petik 1 tutup kurung titik koma terus kurawal. Lalu untuk melihat hasil luaran, klik menu tambah pada halaman data studio, maka akan tampil seperti gambar berikut. Lalu untuk menyimpan data input pada form input data studio, buka file studio controller PHP pada action store, masukkan kode seperti bawah ini, input data melalui form input data studio dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Selanjutnya, buat file baru dengan cara yang telah kita gunakan sebelumnya, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan halaman edit data studio, perlu ditambahkan kode pada file studio control PHP pada action edit dengan menuliskan kode studio edit app studio find our file. Lalu di return view-nya yaitu studio edit. Lalu nanti akan hasil keluarnya akan muncul seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk menyimpan perubahan data from edit data studio, buka file studio control PHP pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini. Jadi di dalam tabel itu ada kali studio, ada nama studio, tipe, harga. Lalu untuk menghapus data studio, untuk menghapusnya dengan cara buka file studio control PHP, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Jadi setelah itu perlu menambahkan kode pada file root web PHP pada seperti kode root get studio /hapus /kode. Lalu itu nama filenya itu studio controller at destroy. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Tias dengan NIM 111900025 dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk menghapus data user, buka file user control PHP, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Setelah itu perlu menambahkan kode pada file rute web.php seperti gambar di bawah ini. Untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik menu hapus pada data yang akan dipilih. Kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik ya, maka data yang akan dipilih akan terhapus. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman data user. Selanjutnya, buat controller resource baru dengan nama studio dengan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. Atur rute dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Kemudian buat folder baru dengan nama studio, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder studio, lalu pilih new file. Lalu diberikan nama file studio.blade.php. Kemudian ketikkan kode seperti gambar di bawah ini. Berikut tampilannya.
Selanjutnya, untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel studio pada halaman indeks akun, tambahkan kode untuk mengambil data pada file studiocontroller.php. Pada action index, tuliskan kode berikut ini. Selanjutnya, untuk melihat hasil luarannya, ketikkan pada web browser URL berikut studio, maka hasil tampil gambarnya seperti di bawah ini. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder booking, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk menampilkan halaman input data studio, perlu ditambahkan kode pada file studiocontroller.php pada action create dengan menuliskan kode berikut ini. Public function create. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu tambah pada halaman data studio, maka akan tampil seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk menyimpan data yang diinput pada form input data studio, buka file studiocontroller.php pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini. Input data melalui form input data studio dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Selanjutnya, buat file baru dengan cara yang telah kita gunakan sebelumnya, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Untuk menampilkan halaman edit data studio, perlu ditambahkan kode pada file studiocontroller.php pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu edit pada halaman data studio, maka akan tampil seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk menyimpan perubahan data form edit data studio, buka file studiocontroller.php pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini. Selanjutnya, menghapus data studio. Untuk menghapus data studio, buka file studiocontroller.php, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file rute web.php seperti di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ingriani dengan NIM 111900083 akan melanjutkan presentasinya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat controller research baru dengan nama booking dengan menggunakan terminal yang ada di bawah ini. Lalu kita atur root dengan membuka file web.php dengan menambahkan kode seperti di bawah ini. Dan lanjut, buat folder baru dengan nama booking.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Jadi kita membuat kode dengan nama booking.php, nama foldernya, terus kodenya seperti di bawah ini. Lanjut, untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel booking pada halaman indeks booking, tambahkan kode untuk mengambil data pada file booking controller.php pada action index, tuliskan kode seperti di bawah ini. Dan lanjut, untuk melihat hasil luarannya, kita harus buka web browser, lalu kita browser URL http localhost 8000 booking pada tampilan seperti di gambar di bawah ini. Lanjut, membuat tampilan input studio, lalu berikan nama file input.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Lanjut, langkah selanjutnya itu kita tambahkan kode pada file booking.php pada action create dengan menuliskan kode berikut ini. Jadi ini kodenya.
Dan lanjut, untuk melihat hasil luarannya, kita klik menu tambah pada halaman Data Studio, maka akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Nah, lanjut. Untuk menyimpan data yang diinput pada form input data booking pada file booking controller.php pada action store, masukkan kode seperti di bawah ini, input data melalui form input data studio dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Jadi ini kodenya. Lanjut, kita membuat form dan ubah data studionya. Lanjut, untuk menampilkan halaman edit data studio, perlu ditambahkan kode pada file user controller.php pada action edit dengan menuliskan kode seperti di bawah ini. Untuk melihat hasilnya, kita klik menu edit pada halaman data akun, maka akan tampil gambar di bawah ini. Lanjut, untuk menyimpan perubahan data form edit data studio, buka file booking controller.php pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini, edit data yang dipilih melalui form edit data akun dengan lengkap, lalu klik update data. Jika berhasil, maka data akan berubah. Dan ini kodenya. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk menghapus data akun, buka file studiocontroller.php, kemudian tambahkan kode ini pada action. Jadi ini kodenya untuk menghapus data akun. Setelah itu perlu menambahkan kode pada file root.web.php seperti di bawah ini. Dan ini kodenya. Lanjut, buat controller record dengan nama jadwal dengan menggunakan terminal dengan perintah di bawah ini. Jadi kita buat di command prompt-nya. Lalu atur dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Lanjut, untuk membuat tampilan halaman jadwal, buat folder baru dengan nama jadwal, kemudian berikan nama file jadwal.blade.php, kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini, dan inilah kodenya. Lanjut, langkah selanjutnya itu untuk menampilkan data yang terdapat pada jadwal pada halaman indeks jadwal, tambahkan kode untuk mengambil data pada file jadwal controller.php. Pada action index, tuliskan kode berikut ini. Lanjut, untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel jadwal pada halaman indeks jadwal, tambahkan kode untuk mengambil data pada file jadwal controller.php. Pada action index, tuliskan kode seperti ini. Setelah itu, untuk melihat hasil luaran ketik pada web browser, URL localhost 8000 jadwal, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya akan dibuat menu navigasi untuk mempermudah pengguna dalam mengakses modul yang tersedia dalam web. Buka file layout.blade.php yang terdapat pada folder resort atau views atau layout. Hapus kode pada baris 44 sampai dengan 86, kemudian ganti dengan kode seperti di bawah ini. Dan lanjut, langkah yang terakhir yaitu untuk melihat hasil tampilannya, jalankan perintah php artisan self melalui terminal, kemudian masukkan URL pada web browser localhost 28000 login, masukkan email dengan password untuk masuk ke halaman home admin. Maka tampilan menu utama saat ini sudah berubah menjadi seperti gambar ini. Jadi gambarnya akan seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.